warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penamaan surat ya, sebelum nanti saya jawab pertanyaan itu, para jamaah sekalian ya, ada pertanyaan tentang bagaimana terkait dengan sejarah penamaan surat ya. Apakah itu adalah hasil ijtihad dan konsensus panitia ketika itu ya. Dalam hal ini adalah tim kodifikasi Al-Qur'an, yaitu Utsman bin Affan dan tim. Di sana ada Zaid bin Sabit, atau itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah? Nah, itu pertanyaannya ya. Para ulama itu kemudian sampai pada kesimpulan, mayoritas ulama itu mengatakan itu adalah wahyu dari Allah. Taufiki. Jadi bukan konsensus. Jadi bukan hasil dari ijtihad Utsman dan tim ketika itu ya. Itu penamaan surat. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa dalam penamaan surat Al-Qur'an terkadang itu kandungan yang terkandung di dalam suratnya itu justru porsinya sedikit ya, gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan sebetulnya para orientalis ya, para pengkaji dari barat itu banyak yang mempertanyakan itu. Kenapa sih misalnya ya, alur cerita, alur kisah dalam Al-Qur'an itu kok terkesan tidak runut gitu ya. Terkesan acak-acakan gitu ya. Betul ya, menclok-menclok di Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa, ntar ada di surat mana lagi ya. Saya bisa katakan bahwa disitulah kemukjizatan Al-Qur'an ya. Disitulah kesusastraan Al-Qur'an itu tinggi ya. Sehingga kemudian kalau bukan Allah yang menyusun dan menurunkan Al-Qur'an, maka mustahil itu bisa seperti itu ya. Jadi saya bisa sampaikan itulah keindahannya. Indahnya itu di sana, Pak ya. Jadi misalnya kisah Al-Qur'an itu ada di Ibrahim, ada juga di Ali Imran, ada di Al-Baqarah ya. Walaupun ada beberapa sarjanawan dari barat ya, itu mencoba untuk menyusun ya Al-Qur'an versi sejarah kronologisnya. Jadi urutannya itu bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran, bukan An-Nisa. Urutannya itu Al-Alaq, kemudian Al-Mudassir ya. Jadi sesuai kronologis ya. Jadi supaya nyambung gitu. Alur ceritanya itu supaya dikumpulin jadi satu gitu ya. Kisah Nabi Musa di surat apa gitu. Ada yang mencoba untuk berusaha untuk menafsirkan dengan secara kronologis ya. Tetapi kita sampai pada pendapat yang pertama tadi, bahwa ini semua termasuk ayat-ayatnya, susunan ayat-ayatnya itu sudah berdasarkan wahyu, Pak ya. Itu bukan adalah kesepakatan timnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan ya. Itu memang udah dari sonohnya Jibril alaihissalam mewahyukan kepada Nabi Muhammad sekaligus tempat-tempatnya ya. Jadi nanti wahai Muhammad, habis ayat ini kamu baca ayat ini, habis ayat ini gitu. Termasuk suratnya nanti namakan surat Al-Baqarah, nanti namakan surat Ali Imran, jangan yang lain. Itu dulu yang perlu kita sepakati dan kita yakini bahwa seluruhnya adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Kenapa ya? Karena itu tadi banyak pertanyaan, banyak kritikan terhadap kitab Al-Qur'an kita ya. Khususnya dari para orientalis ya. Tetapi yang harus saya sampaikan adalah disitulah nilai kesusastraannya, disitulah nilai kemukjizatan Al-Qur'an, yang itu tidak ada yang bisa menandinginya. Enggak ada yang bisa menyusun susunan ayat-ayat Al-Qur'an seindah Al-Qur'an. Kurang lebih itu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.